oke. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, saya undang hari ini dalam kegiatan acara aksi nyata modul 1.4 di calon guru penggerak diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi budaya positif? Jadi kami dari guru penggerak akan berbagi terkait dengan beberapa hal pembelajaran yang telah kami lakukan kemarin-kemarin untuk modul 1 selesai. Nah, sini buat aksi nyatanya. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Dengan segala hormat saya, waktu yang terbatas ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Untuk lebih efektif, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Mudah-mudahan acara kita ini bermanfaat, khususnya buat kita semua dan khususnya khusus kepada SMK Negeri 9 Balikpapan. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja kegiatan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 9. Perkenalkan, nama saya Mansur, saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Adapun agenda hari ini pembukaan berbuka bersama-sama, kemudian maksud dan tujuan, kemudian nanti ada pemahaman inti dan eksplorasi konsep. Terakhir adalah refleksi. Jadi ada beberapa kegiatan hari ini. Mudah-mudahan berjalan sampai dengan selesai. Maksud dan tujuan diseminasi ini. Bapak Ibu diundang di ruangan ini, ada beberapa hal terkait dengan kegiatan kita diseminasi ini, yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini maksudnya ya. Jadi diseminasi itu nanti kita akan melihat bagaimana konsep pendidikan yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara yang telah saya dapatkan di modul 1 pada kegiatan guru penggerak. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin di pendidikan yang ada di kita. Kita melakukan refleksi sejauh mana sih penerapan yang ada di sekolah kita. Yang terakhir adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep isi positif yang berbagi dengan di SMP kita ya. Kira sudah belum kita kita diskusi satu-satu ya. Baik Bapak Ibu, ini ada materi 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini salah satu-satu ya pertemuan kita. Ini ada tujuan formatif. Dan pertanyaannya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, apakah Bapak setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah atau membersihkan toilet itu akan meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Ini yang terjadi di sekolah kita ya. Silakan coba saya ingin Bapak Ibu sebelum kita bahas lebih jauh terkait dengan apa itu budaya positif yang ada di sekolah kita free test dulu, kita ngobrol dulu. Kira-kira silakan di dinamiknya. Apakah yang pertama nih, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan. Ada mic-nya, Pak Johan. Ada mic-nya. Ada mic-nya. Iya dulu ya. Bawahnya. Bawah. Tekan aja kan, sampai hijau. Yang itu dinyala. Saya setuju hukuman itu hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Karena apa? Intinya adalah untuk membuat efek jerah. Cuman di sini konsep hukuman kita yang terjadi adalah satu, masih banyak hukuman yang mewarisi kolonial bekas terapi dijajah oleh bangsa asing. Nah, tetapi yang lebih humanis menurut Edgar itu adalah hukuman yang lebih kepada pergeseran positif anak. Itu harus kita bergeser. Oke, terima kasih Pak Johan. Yang nomor 1 bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Dia setuju. Yang lain ada yang tidak setuju? Setuju semua.
kita nanti ilmunya ada itu terkait dengan ilmu ya. Putri, setuju hukuman pendidikan anak? Mana hukum ya? Iya, benar. Cuman kadang efektif kadang enggak, Pak. Oh gitu. Kalau ada Ya. anak yang merasa sebenarnya saya nggak benar-benar salah. Jadi ketika menjalani hukuman itu dan mati dia nggak ikhlas gitu. Oke, ya. Amil, silakan Pak Emil. Secara bahasa saya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, gitu ya. Kenapa? Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka ya berbuat salah gitu ya. Karena berbuat salah maka harus ada aturan. Nah, aturan itu ya harus berupa punishment gitu ya. Nah, terkait hukumannya seperti apa, nah itu yang harus di ini gitu ya. Sip. Diperjelas lagi. Oke, terima kasih. Udah dua cukup ya. Saya kira udah 3 orang diberikan bahwa ternyata hukuman itu ada sisi positifnya gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi nanti akan tahu ilmunya secara kita bahas. Oke. Ada satu teori ini perubahan paradigma. Jadi cara berpikir kita diubah dulu paradigma. Jadi ada sebuah kasusnya begini. Si A dan si B itu diberikan kekuatan. Misalnya si A disuruh mengepal di tangannya itu ada sesuatu yang sesuatu yang spesial lah gitu ya. Kemudian si B suruh membukanya. Dan kasusnya begini ya. Kemudian teman Anda atau si B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka tangannya itu gitu. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, mungkin apa saja yang dapat dalam tangan. Apa yang terjadi? Bisa dibuka? Tidak bisa dibuka. Itu terjadi nanti ya. Karena prosesnya tidak tahu kita. Itu sebuah paradigma saja cara berpikir. Kemudian dibalik. Sekarang si B yang mengepal gitu, si A yang suruh membujuk dan sebagainya. Bisa dibuka atau tidak? Oke, kita bahas satu-satu. Apakah Anda dan B membuka kepala tangan Anda? Mengapa Anda? Apa alasannya gitu? Ketika dibuka itu apa alasannya? Kemudian apakah B menutup kepala tangan Anda? Apa alasannya dia ketika menutup? Dalam kegiatan ini sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? A atau B? Tergantung situasinya. Ini perubahan paradigma. Teori kontrol yang terjadi seperti ini. Jadi ada ilusi kalau guru itu bisa mengontrol siswa. Ilusi itu berarti kalau bahasa sekarang hoak gitu ya. Hoak atau tidak mungkin guru itu dapat mengontrol murid. Ini teorinya seperti itu. Ini disebut dengan teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika orang dikritik itu belum tentu bisa membuat karakter. Itu ilusi, tidak mungkin di teori ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi atau tidak mungkin bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini sebuah teorinya. Kita buktikan bahwa ilusi itu guru mengontrol siswa itu tidak mungkin. Ini teorinya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk melakukannya. Betul ya? Kita bisa memaksa gitu murid itu. Untuk misalnya tadi membuat kepala tangan, bisa kita paksa buka, bisa. Dengan cara apa? Intimidasi. Bisa saja. Atau kalau nggak kasih nilai, nilainya kecil loh. Pasti dibuka ya. Gitu. Tapi walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian tidak terjadi. Murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai itu. Jadi ilusi bahwa guru mau sama murid itu tergantung hukumannya seperti apa. Sama seperti di hukuman tadi, bisa bermanfaat. Hukuman itu bisa membuat karakter siswa, bisa. Tidak mungkin, tidak bisa. Kita lihat situasinya seperti itu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi, ya, jadi tidak mungkin. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu mengubah karakter. Jadi kalau kita kritik itu orang itu bisa dibuat, belum tentu. Karena teorinya menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju
pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kritik ternyata tidak bagus itu, karena dia akan berdialog negatif terhadap dirinya. Dirinya seolah salah gitu, jelek, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Biasanya seperti itu. Bullying terjadi itu karena yang kuat merendahkan yang lemah. Kira seperti itu, teorinya seperti itu. Gambar satu-satu. Ini dikemukakan oleh, nama teorinya adalah oleh Stephen R. Covey, ya, yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap atau perilakunya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara yang utama seluruhnya gitu ya, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita yang dirubahnya, bukan orang lain. Kalau ini kan sedikit-sedikit berarti orang lain yang dirubahnya. Tapi kalau semua itu cara kita berpandangnya yang dirubahnya itu. Nah, disebut dengan ubahlah paradigma Anda. Cara berpikir kita yang dirubah. Jadi sekarang yang dirubah itu cara berpikir kita. Bukan murid yang dirubah, bukan, tapi kita dulu dirubah. Nanti pasti akan berubah. Kira-kira seperti itu. Itu teori oleh Covey. Lebih lanjut adalah seperti ini. Ini stimulus responnya. Ini teori yang dikatakan oleh dia bahwa realitas kita sama, berpikirnya stimulus itu harus sama. Padahal teori kontrol mengatakan bahwa realitas semua orang berbeda. Betul ya? Kita kan tidak sama. Ketika kita mengatakan hukuman tadi, misalnya datang terlambat, hukumannya sama nggak? Kalau misalnya aku sama ya, padahal dia datang terlambat juga beda-beda. Masalahnya ada yang kesiangan, ada yang males gitu ya. Itu teori kontrolnya begitu. Jadi realitasnya seperti itu. Semua orang memiliki hal yang sama. Dalam pikiran kita itu semua orang itu sama. Pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda tentang suatu hal. Ini keunikan. Apalagi zaman sekarang Gen Z, wah susah karakternya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar kepentingannya sama dengan kita. Ini teori dulu nih begitu tuh. Pokoknya disiplin, tidak mau tahu. Nah ini, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini dari kontrolnya begitu. Jadi yang dirubah kita adalah bagaimana berubah anak itu dirubah sistemnya. Nah kita dulu yang dirubahnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Karena kita begitu tuh, yang salah itu, yang buruk itu pasti salah gitu. Karena kita tidak tahu sistemnya seperti apa. Semua perilaku memiliki tujuan. Sama seperti maling. Kalau menurut kita maling salah ya, coba tanya ke orang tuanya, tanya ke ibu bapaknya, tanya ke keluarganya, kenapa mereka maling? Tiupi, maling itu. Jadi paradigma tuh yang seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Seharusnya seperti itu. Saya ingin mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol siapapun kecuali diri Anda yang dikontrolnya. Pemahaman Anda pada saat rujukan gagal, kolaborasi atau konsentrasi. Jadi pemahaman Anda pada saat kunjungan gagal itu kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu teori kontrolnya. Kemudian model berpikir menang kalah. Padahal dalam teori sebuah keputusan itu tidak menang kalah, tapi bagaimana supaya menang-menang. Ini cara merubah mindset kita. Balik lagi ke disiplin tadi. Ini pengertian disiplin lah. Sudah saya banyakan kenapa disiplin itu berbeda-beda. Namun dalam budaya kita itu maka disiplin itu berubah, di Indonesia itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Ini disiplin yang ada di kita nih. Ini teori yang ada di kita. Jadi kalau orang lain disiplin itu ada dalam dirinya, di Indonesia seperti ini. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan media. Itu pengertian disiplin. Teori di kita lah seperti itu ya. Ini terlalu kecil ya. Ini pengertian dari Ki Hajar Dewantara. Saya lewat saja lah. Perkataan Ki Hajar Dewantara itu begini. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu berasal dari diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self defense, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan yang itu adalah dalam suatu yang merdeka. Jadi ini pengertian Ki Hajar Dewantara. Saya lewat saja.
Nah ini nilai-nilai kebajikan yang universal itu yang seperti apa sih tentang disiplin itu? Ada beberapa yang dicantumkan di sini. Salah satunya adalah bahwa menurut profil pelajar Pancasila yang pernah kita dapatkan bahwa kebajikan universal dan dipilih oleh kita adalah bagaimana supaya satu, manusia itu beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Itu paradigma universal di kita ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berbeda global, bergotong royong dan kreatif. Itu salah satu kebijakan universal. Nah itulah kata disiplin tadi. Jadi kita tidak bisa membangun kata disiplin kalau kita tidak bisa mengartikan hal-hal yang ini. Nah ini. Tadi realitasnya kita sama. Ternyata dalam kehidupan kita berbeda. Menghukum itu mengontrol orang lain, ternyata bukan. Yang mengontrol itu diri kita sendiri. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain untuk berpikiran sama, ternyata setiap orang berbeda-beda. Jadi itu cara pandang kita yang dibuat terkait dengan tadi menghukum siswa itu. Akan ada keterkaitannya nanti dengan yang kedua, dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan dan seterusnya. Ini akan berhubungan tadi dengan yang tadi. Ya, kita coba nih satu teorinya. Teori motivasi itu ada 3. Ini teori motivasi itu ada 3. Ini sama seperti tadi dikemukakan oleh ini yang dikemukakan oleh Bu Jujuk di satu pacara. Yang ambilnya dari sini. Bahwa setiap orang itu motivasi itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang termotivasi itu karena tadi ketika datang terlambat. Kenapa datang terlambat itu? Ada 3 motivasi dia datang terlambat itu. Ada karena menghindari hukuman. Karena pasti yang begitu ya. Kemudian ada yang mendapatkan imbalan, reward. Ibu sekolah sudah tuh. Yang disiplin kasih reward gitu ya. Bagus sih, nggak apa-apa. Ini teori motivasi. Yang ketiga adalah menghargai diri sendiri. Dari ketiga teori ini datangnya dari mana? Misalnya yang pertama, teori motivasi yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan, dia datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Mana nih yang dipilih oleh dia? Kalau dia yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman misalnya, berarti kata disiplin itu dari motivasi, bukan dalam dirinya kan? Kemudian motivasi dia datang ke sekolah tepat waktu untuk mendapatkan reward imbalan. Dalam dirinya wah, itu mesti proses kan? Masih ada yang mendorongnya gitu. Bagus sih, masih ada yang mendorongnya gitu. Terakhir adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini yang kita cari ini dalam diri. Kalau orang sudah seperti ini berarti saya akan menjadi orang yang seperti apa dilaksanakan. Ini yang akan kita bahas supaya bagaimana timbul motivasi dalam dirinya supaya kata tidak ada hukuman, kemudian datang ke sekolah bukan karena faktor ini. Walaupun kenyataannya teori X dan teori Y terjadi menurut siapa 14 MacArthur itu di Indonesia khususnya negara berkembang atau di negara-negara yang masih berkembang itu masih ada 2 teori X dan teori Y gitu. Sebenarnya kan itu masih teori X, masih dipaksa gitu. Ya kita lihat di jalanan lah, di persimpangan tidak ada lampu merah. Kebayang tuh, nggak ada yang mau kalah kan? Nggak ada yang mau kalah tuh, motor juga. Berarti teorinya teori X. Ya, masih dipaksa, harus dipaksa. Maka harus ada lampu merah dan sebagainya. Kalau negara yang sudah beradab, negara-negara yang sudah teorinya Y, jadi segala sesuatu itu lahir dalam dirinya. Ketika saya membuang sampah, itu saya misalnya makan, kemudian ada sampahnya, bagaimana supaya tidak mengotori lingkungan? Itu masih jauh kayaknya ya, seorang itu. Maka kita timbulkan teorinya adalah teori yang ketiga. Mudah-mudahan bisa ya kita pelan-pelan saja kita mengacu ke sini. Teorinya yang seperti ini. Tadi kata disiplin juga sama, akan nyangkut terus gitu kasarnya ya. Ini merdeka menurut Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga akan membuat kita diri sendiri. Berarti kalau teorinya masih ini dan ini, berarti dia belum masih diperintah oleh orang lain.
Berarti kita kata merdeka mengejar dewantara, kita sudah bisa menjadi baru merdeka. Jadi kalau ada anak masih anak-anak kita ya, misalnya misalnya dalam kehidupan kita di SMA Negeri 9 misalnya, anak-anak motivasinya ketika ketika ada sebuah kebijakan mau yang mana nih. Berarti kalau misalnya masih ini dan ini merdeka gitu. Secara pribadi belum kita. Jadi anak kan nanti ke bagaimana dia supaya merdeka sebenarnya. Ini teorinya menurut keyakinan dewantara. Ini tadi kata disiplin, kesambungan lagi. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama. Kalau kita memberikan penghargaan kan sama. Dia mau siapapun, ketika dia juara 1 pasti akan diberikan hadiah untuk penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan dan beberapa dampak pemberian penghargaan. Ini menurut Scott ya. Pengaruh jangka pendek dari jangka panjang. Penghargaan penghukuman. Kita lihat satu-satu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi tim. Jadi ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak bagus sebenarnya. Kok bisa Pak? Bisa, kita lihat satu-satu. Sama seperti tadi, ketika motivasi masih eksternal dari mulut mereka, kita cari yang masih internal. Sama seperti ini, bahwa dihukum dan penghargaan sama kualitasnya akan mematikan. Tuh, penghargaan menghukum. Penghargaan akan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan akan merusak hubungan. Kita lihat satu-satu. Kok bisa Pak? Bisa. Karena teorinya seperti itu. Ini yang ditemukan oleh teorinya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. Karena menurut kita penghargaan bagus ya. Saya senang sih di dalam webinar masih penghargaan. Banyak yang motivasi. Tapi ternyata kalau kita bahas, berarti ada jeleknya ya. Coba lihat ya. Satu. Tidak jelek sih, maksudnya kita evaluasi lah gitu ya. Nanti kita bisa bercermin. Kita harus mengarahkan kemana? Karena peradaban paradigma kita harus dirubah menuju ke arah yang lebih baik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan. 1. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Betul ya? Ya kan? Anak disiplin gitu, pasti penghargaan. Jangka pendek sih benar gitu. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka pendek. Sok aja, pas bersih di sekolah kita, pas sehat gitu ya. Hanya pada saat program saja. Iya. Dan itu terjadi bukan di kita saja, di daerah lain juga sama loh. Ini yang harus diubah mindset oleh kita. Bagaimana supaya itu anak-anak itu bisa itu konsisten gitu tanpa kita lagi. Ini hanya nih penghargaan itu ternyata hanya melakukan sesuatu yang itu jangka pendek. Oke, yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dan dari dalam. Betul ya? Betul. Penghargaan ini gitu. Ternyata mereka salah gitu ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang akan kita lakukan. Benar atau salah? Ini salah satu. Penghargaan saja tidak tahu. Iya ya. Ini salah satu. Tadi. Yang kedua, penghargaan ternyata tidak efektif. Kalau tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda. Suatu penghargaan itu adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Biasanya kan gitu. Hanya jika Anda yang melakukan hal ini, maka Anda dapat mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Maksudnya, penghargaan ada syaratnya. Juara 1 ada syaratnya. Apa syaratnya? Nilainya lebih tinggi gitu ya. Absennya bagus gitu ya gitu. Jadi penghargaan itu ternyata tidak efektif kalau dilihat motivasinya seperti ini. Nanti endingnya kita akan tahu kemana. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan,
dan tidak mendapatkan, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemudian lain, saya tidak akan dosa sekelas sebelumnya. Terjadi anak TBSM tidak menjelekan TBSM. Ya, ketika mereka misalnya ngapain, saya tidak mungkin juara. Nggak ada semangat sama sekali. Yang semangat yang juara saja. Ayo, makasih. Nanti kan baik-baik. Saya pikir bisa begitu ya. Iya, timnas teori baru ketemu ini segitu. Iya ya. Ini misalnya nih, kan dulu saya ingat tuh, ketika kita membuat penghargaan itu per bulan, kasih bintang atau kasih reward. Nanti siapa juara satu dikumpulin gitu ya. Yang sudah terlihat tidak akan juara tidak semangat sama sekali. Karena ini teorinya ternyata. Oh iya ya. Tapi itu fakta di lapangan gitu. Jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika kita ingin orang tersebut harus berlaku yang kita inginkan, itu penghargaan ternyata begitu. Tidak efektifnya itu begitu. Jadi kalau ingin terus mereka berprestasi, ayo dikasih hadiah terus gitu. Yang ini yang diharapkan mereka. Ternyata penghargaan jelek juga. Kalau kita bahas, jika orang berusaha berhenti merokok, atau orang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kenapa itu bisa begitu? Saya yang rata-rata yang merokok ya, karena susah untuk berhenti rokok. Kenapa gagal? Motivasi ekstra. Iya. Saya udah tahu tercapaian dia itu nggak akan tercapai, makanya udah pulang duluan. Itu. Kamu tuh jawabannya. Kalau sudah dapat motivasi hilang. Iya. Dapat sih. Itu salah satu kenapa motivasi dengan teori ini udah ketahuan ya. Makanya deh. Yang merokok susah gitu dihentikannya, ini teorinya begitu. Yang diet juga sama. Istri saya pengen diet susah. Teori tidak ketemu motivasinya aja gitu kan. Ketemu di masalahnya. Ini salah satu. Teorinya baru ketemu seperti itu ya. Oke. Penghargaan merusak hubungan. Kalau tadi tidak efektif, kemudian penghargaan tidak boleh, penghargaan juga merusak. Kok bisa? Oke, kita bahas sesuatu. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka tidak akan menjadi orang yang diberikan penghargaan tersebut. Benar ya? Saya ngalamin itu. Saya dulu waktu SMP dibikin kelas 2, kelas naik ke 3, itu dibikin kelas favorit. Jadi yang juara 1, 2, 3 dulu di kelas mana itu bikin gue SMP. Iya, gitu gue. Jadi juara saya. Dan saya juga gol. Biasanya ranking 3, ranking 20, kebanyakan. Makanya orang tua saya juga sama. Ini ternyata begitu. Ngalamin saya itu. Akhirnya di SMP 1 Cisarua itu cuma tahun itu aja, yang lain nggak bisa dibikin lagi. Ada lagi. Karena itu saya korbannya, karena masalahnya pas zaman saya itu di kelas bikin kelas terbaik, kelas A itu kalau salah. Yang juara kelas 2-nya 1, 2, 3 dikumpulin di situ. Ada 40 orang ranking 1, 2 semua. Yang biasa ranking 1, nah ini sudah ranking 5. Kenapa itu zaman saya juga pernah kayak gitu? Dan itu tidak efektif. Sekolah dulu. Kalau ini langsung kayak, Iya. dia kayak paling rendah direndahkan ya. Jadi ada kasta gitu. Iya betul. Barisan dia masih kental. Jadi benar sekarang misalnya kurikulum merdeka itu tidak ada ranking itu benar ya. Karena nyatanya akan begitu sama seperti zonasi. Zonasi sekarang, menurut saya benar sih zonasi itu. Kenapa? Tidak ada sekolah favorit. Kalau ada sekolah favorit itu sekolah lagi apa? Sekolah mahal. Sekolah itu akan semua. Dan jangan waktu saya alami waktu saya di kelas favorit, jangankan salah, benar saja dihujat, apalagi salah. Apalagi seperti itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada orang. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Pasti itu orang-orang yang perfeksionis akan seperti itu.
Terakhir adalah mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, mereka akan berhenti mencobanya dan mereka tidak lagi hiburan. Betul ya? Ini gua sembarangan ini buat kita nanti besok. Tapi akan ketemu nanti endingnya akan ketemu. Ya mau anak kemana ini akan ketemu nanti. Yang lebih menarik lagi nanti bahasa. Penghargaan mematikan kreativitas pasti tadi. Tadi penghargaan menurutnya sama juga. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Murid-murid yang kita berpikir mengenai hadiah untuk penghargaan yang mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak melakukan tentang hadiah. Pasti itu. Kayak tadi tuh kelas sehat, anak TPSM nggak pernah juara. Tuh nggak ada, mesti sama sekali tuh. Cuek udah. Itu ngalamin saya itu zaman saya itu. Wah gimana? Ini mikirin saya juga itu. Untuk itu detik-detik terakhir sebelum pengumuman. Coba kalau masih lama gitu. Wah udah repot itu. Yang bersaing hanya otot HP, farmasi, perawat. Iya. Cuma itu aja tingkat tuh. Itu aja karena yang sering diumumkan itu gitu. Nah itu jadi skeptisnya begitu tuh. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif dan jadikan sebuah penghargaan. Kalau ada penghargaan ya. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para penulis memaknai di waktu lama dan berjalan kurang efektif sesaat berkenan di sebuah penghargaan. Jadi itu penghargaan itu ternyata mematikan kreativitas. Penghargaan ternyata menghukum. Ini dari mana lagi? Oh bisa pak? Ya, lihat nih ilustrasinya seperti ini. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sebuah ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Apalagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku manusia. Jadi ternyata penghargaan dan hukuman sama. Ya. Karena pada dasarnya tidak semua bisa dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya maka Anda akan tersesat. Seperti itu. Jadi intinya ini dari rangkaian tadi tentunya ini. Seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata. Ini anak bayi ya, gitu ya, balita. Serta menyadari bahwa ia dapat membaca timbul pijar di matanya, kesenangan, sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut akan gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Sadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya sudah mendapatkan sebuah penghargaan. Jika kita memberikan penghargaan pada seorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi ketika kayak kita, anak saya juga gitu tuh, misalnya kemarin bisa naik sepeda kasih hadiah, atau sekarang kalau gue minta hadiah, gitu ya pasti ya. Ketika kita dengan hadiah, maka responsnya adalah seperti itu. Ini lanjut ke matematikanya akan ketemu lagi nanti, teori tadi akan ketemu lagi. Ya. Hukuman dan konsekuensi. Ini ada ilustrasi nih. Di Bapak Ibu memberikan. Beda ya antara hukuman dan konsekuensi ya. Ini kita bermain dulu. Menurut mencatat 100 kali di dalam buku, pernah kita melakukan itu pada anak-anak. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Jawabannya. Kalau hukuman apa? Kenapa? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat karena terlambat datang gitu ya. Sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena dia melakukan sesuatu setelah dia melakukan kesalahan. Ya. Hukumannya sama? Datang terlambat menulis. Ya. Nanti akan ke situ. Lari mengelilingi lapangan basket
2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman sama konsekuensi. Murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah saat pandemi kemarin. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Kalian ya? Bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman adalah si Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut. Kalau teman tergantung dan belum tentu berlaku yang sama terhadap guru lain. Ini anak yang biasanya begitu ya. Ini pemantau. Pemantau seperti ini, melihat dari jauh. Tadi tahu kok kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat baru menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Baik Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat, nanti akan mengerjakan tugas kesimpulan saya. Ya, nah nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas kamu. Mantap kan namanya? Hukum tidak gitu. Tapi si murid tahu. Hasilnya adalah, kalau begini hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tidak dibuat tidak nyaman itu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat tersebut karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini kalau memantau. Terakhir adalah kalau misalnya kita seperti ini. Pasang, tolong baca. Manajer seperti apa? Dengan ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar tidak hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid ketika seperti ini? Posisi manajer, maka saudara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid. Berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersendaguro menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun, pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Oke. Terima kasih Pak Sardi. Ya, kira-kira begini Bu ya. Sudah paham ya? Jadi kalau ada masalah apapun berarti kita kira-kira seperti ini. Jadi manajer itu adalah posisinya semua ada, tapi dialognya itu bagaimana supaya dia bertanggung jawab menyadari kesalahannya. Ini dialognya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi manajer itu kira-kira seperti itu. Ini di masuk dulu nih. Yang tadi ceritakan sudah ceritakan umum ya. Ada
izin gagal itu di sini. Hukum nomor 14 itu gagal. Ya. Ini sedikit berhasil sih, teman-teman sedikit berhasil. Tapi ya sukses itu adalah manajer. Satu kita bahas. Kalau di tes gagal misalnya penghukum atau pengusaha, guru berbuat menghardik, menunjuk, gitu kan, biasanya menyakiti lah orang lain atau murid kita. Kemudian gagal itu ya tadi berceramah, gagal itu. Nah kalau dengan teman sedikit berhasil ya, karena pelan-pelannya tapi dari luar ya. Kalau ini dari luar, kalau ini dari dalam kan dalam diri. Membuat alasan-alasan untuk muridnya, untuk menghitung dan mengukur alasannya seperti itu. Nah hasilnya juga sama. Ini betulnya hasilnya sama. Kalau penghukum hasilnya adalah timbul jiwa pemberontak. Timbul pemberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini kalau kita pada posisi penghukum. Kalau kita pada posisi pembuat bersalah, hasilnya adalah menyembunyikan. Kalau selaku teman, ketergantungan, bagaimana aja ke kita. Nah kalau saya pemantau, menyelesaikan diri, tidak diawasi. Kalau tidak diawasi, tapi kalau manajer melakukan pribadinya supaya dibuat. Yang kita inginkan ini hasilnya. Ya. Kemudian dampaknya pada murid ini langsung di bawah kita. Ya dari 5 fungsi kontrol ini, menghukum katanya ini dampaknya. Kalau penghukum pasti mengulangi kesalahan, terjadi itu. Kalau maling sudah di penjara, keluar maling lagi. Karena pada si sipir dan sebagainya tidak sebagai manajer sih, tidak dibentuk karakternya. Ini dampaknya. Kalau pembuat rasa bersalah dampaknya apa? Rendah diri, tadi depresi dan sebagainya ada di sini ya. Dan kalau soal teman adalah lemah, tidak mandiri, tergantung tadi ya. Kemudian kalau soal pemantau, menitik beratkan hanya pada sanksi atau hadiah yang diberikan oleh dia. Jadi ketika dipantau saja. Tapi kalau manajer mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari 5 kontrol ini sudah baca oleh kita hasilnya maupun dampaknya dan ini yang terbaik. Pernyataan yang tadi. Oke, itu. Terakhir adalah ini segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, tadi kita menghukum sudah tahu teorinya, kemudian menghargai sudah tahu. Sekarang kita memperbaiki diri dengan cara restitusi, yaitu memperbaiki atau menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka atau pada diri mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus diperlukan. Ini teorinya menurut orangnya adalah Gosser. Ya, dia anak Gosser. Ya. Ini studi kasusnya. Ini sebagai Emis. Itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno.
Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Lalu yang kedua, menurut Anda, apakah tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak, Pak. Ya, tidak setuju. Karena membuat down si anak, Pak. Jadi nanti anaknya udah mah nggak ngerti matematika, tanpa diketawain, jadinya malah takutnya besoknya nggak mau sekolah, malu. Iya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah itu menurut saya betul, tadi saya setuju dengan Putri, itu satu hukuman ya Pak, karena dia tidak bisa menjawab, makanya disuruh maju tuh ke depan sama gurunya dan sampai ditunjuk lagi, wah itu, dan ditertawakan oleh teman-temannya. Itu biasanya berawal bullying dari teman-teman itu dari seperti itu. Ada anak yang nggak bisa. Tapi ini hukuman ya? Iya, hukuman Pak. Iya, jadi kasihan mentalnya juga, mental health penting sekarang. Tadi dengan kasus tadi, ya dengan kasus tadi kita sama-sama tidak setuju kan? Sudah tidak ada ya gitu kita ya. Saya juga nggak pernah ngomong seperti itu lagi karena memang kita juga pernah seperti itu dan itu tidak nyaman buat kita. Oke, ini teorinya. Ada identitas gagal, ada identitas sukses. Tadi hukuman dengan konsekuensi. Ternyata identitas gagal itu yang semuanya ada di hukuman. Tapi dulu identitas sukses saja konsekuensi masih ada yang terbaik. Jadi konsekuensi baru kita bagus gitu, tapi ada yang lebih bagus lagi namanya restitusi. Mana oke kita cari sesuatu. Hukuman misalnya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pasti itu. Konsekuensinya kalau disiplin kan konsekuensi, berarti sesuatu harus terjadi. Tapi di restitusi itu pilihan. Kita merupakan pilihan. Apa sih tidak dulu nih? Tidak nyaman, murid akan terjatuh oleh hukuman ya. Tidak nyaman untuk melakukan kembali. Kemudian, nah kalau dia itu adalah menguatkan. Kesalahan tadi dikuatkan oleh kita. Bagaimana caranya supaya tidak terulang? Korban mendapatkan keadilan dalam hukuman. Korban tidak mendapatkan apa? Korban bisa diabaikan. Nah ini korban mendapatkan ganti. Jadi kalau misalnya kayak bullying tadi, murid atau anak-anak akan tersakiti karena hukuman ya. Murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi tidak nyaman saja. Misalnya tadi menumpahkan, kemudian sebelum itu mengelak gitu ya, tidak nyaman kan? Kalau itu dihukum oleh kita. Kalau ini kan tidak nyaman konsekuensi itu. Tapi kalau restitusi, ya ada penguatan. Jadi dikuatkan oleh kita. Karena nanti kita lihat ya. Biasanya kalau di rumah anak berikat agresif. Kalau ini bertahan dan menjaga. Kalau ini masalah terpecahkan. Ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau hukuman kan begitu. Jadi kalau hukuman itu sistem harus dijalankan, baru anak takut. Dijalankan itu berarti konsekuen. Ya. Nah kalau konsekuensi memerlukan monitoring, kan konsekuensi harus monitoring, evaluasi kayak tadi kan evaluasi apa lagi. Tapi kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Apa sih Pak restitusi tadi? Ya. Kalau hukuman itu peraturan adalah kamu harus wajib hukuman. Kalau konsekuensi apa peraturannya, mampukah kita, sanggupkah kita, bisakah kita, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi, saya meyakini dengan kegiatan tadi, apa yang kamu rasakan dari kegiatan tadi, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang bisa kamu perbaiki, itu restitusi.
Jadi beda bahasa tapi akan menyenangkan. Kalau hukuman, murid akan membenci peraturan. Rata-rata sih yang namanya peraturan itu dibenci. Karena ada teorinya begini, apa sih peraturan itu untuk dilanggar? Ya begitu. Itu dia peraturan itu untuk dilanggar gitu. Tapi kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan itu. Tapi kalau restitusi, murid akan menghormati dirinya. Jadi bukan karena peraturan itu, dia menghormati dirinya. Kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu netral, tapi kalau restitusi positif. Ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 3 tahapan dalam restitusi. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan. Itu selesai. Jadi ada 3 cara restitusi itu. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Ini caranya begini. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, yang pertama adalah menstabilkan dulu identitas, stabilkan dulu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Stabil dulu tuh, jangan kalau iya semua bisa salah sih. Bahasanya begitu ya. Kita pasti bisa melihat masalah permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang paling benar. Ketika misalnya anak itu ada berkelahi, saling bullying dan sebagainya. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak mau kamu gitu. Kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri terus kamu bersikap baik pada dirimu, jadi kata-katanya aja seperti ini. Jadi stabilkan dulu anak biar posisinya ya, stabil. Yang kedua, naik ke level yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika waktu sesuatu itu. Kenapa sih ketika bullying, kenapa gitu? Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar dalam penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, berlanjut dan sebagainya. Orang yang bully kan orang yang berkuasa misalnya. Terhadap yang lemah itu ya. Iya, merasa terlindungi. Ya. Kan kita validasi nih kebetulan apa sih dia ketika dia membuli itu ngapain gitu. Oke, kata-katanya begini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, kalau iya ya. Kamu pasti bisa. Kamu pasti punya alasan. Apa melakukannya? Apa yang penting bagi kamu? Kamu melakukan bullying itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tampakkan sikap yang lain ya. Baru. Maukah kamu belajar untuk cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa membuli, tanpa menunjukkan kamu hebat? Kan biasanya orang yang paling kuat membuli itu hebat, gitu ya, paling hebat lah gitu. Biasanya kan yang orang bully orang yang paling merasa dia paling hebat tadi. Jawabannya ini. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, membuli, merasa paling jago? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ini validasi. Dan boleh mereka yang kedua. Dan terakhir adalah anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Keyakinan. Caranya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas kalau kita nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas apa yang ideal untuk seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kamu kan kalau yang boleh kamu sih nggak jadi apa sih? Kalau jawab sebagainya, nanti itu akan tampak tuh. Apa yang kamu rasakan ketika kamu orang itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa?
Jadi 3 tindakan itu adalah disebut dengan restitusi. Terakhir adalah refleksi. Jadi sudah selesai Bapak Ibu, ini udah 63 selesai. Kegiatan refleksi ini saya beberapa ibu dan bapak mengungkapkan perasaannya. Hal beberapa yang mengubah paradigma ibu bapak yang saya rasakan hari ini. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna hidup disiplin dan motivasi dari diri kita. Kemudian peran seperti apakah yang saya lakukan nanti ketika memenuhi modul ini? Baik adalah saya akan menjadi guru yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Saya akan lebih baik. Saya ingin Bapak Ibu silakan memberikan refleksi 1 atau 2 orang untuk memberikan refleksinya untuk kegiatan yang telah saya lakukan dari halaman pertama sampai halaman 54 karena ada yang terdapat. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu berikan komentarnya terkait dengan kegiatan hari ini. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya boleh nggak di luar refleksi ini Pak? Ini sebenarnya mungkin ada kaitannya juga dengan ini ya. Jadi yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Mansur ini memang sangat membuka paradigma saya, terutama tentang nanti langkah-langkah apa barangkali ketika kita menghadapi siswa yang kurang atau yang butuh perhatian kita barangkali ya Pak ya. Nah, kita konteksnya ke sekolah kita ya Pak ya. Ini luar biasa. Saya juga tadi terkesan ya dari pemaparan Pak Mansur, dan memang ada sedikit yang ini saya gitu ya, pikiran saya bahwa sepertinya kita kan sudah sedikit banyak mungkin memahami ya teori ini. Selanjutnya kira-kira bagi kita sebagai pendidik, terutama di SMK 9 ini, langkah konkret seperti apa barangkali untuk supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang kita harapkan ya, sesuai dengan yang materi ini gitu Pak. Melihat sekarang tindakan-tindakan yang dilakukan di sini lebih kepada banyaknya hukuman barangkali ya. Nah mungkin sebenarnya harus ada langkah-langkah konkret kali ya Pak ya. Nah itu harus mudah-mudahan sih bisa didiskusikan di sini gitu, agar kita saling mengingatkan, kemudian kita bisa berefleksi juga, kemudian kita juga bisa menjadi sosok atau teladan bagi siswa kita sendiri gitu. Kemudian ada selanjutnya pernah saya membaca sebuah buku. Di situ dikatakan bahwa untuk melihat kedisiplinan seseorang itu, lihatlah disiplin atau tepat waktukah ketika seseorang itu melakukan sholat. Ya, ketika seseorang sudah melakukan sholat tepat waktu, itu efeknya akan berdampak baik kepada kedisiplinan yang lain. Nah, makanya di profil pelajar Pancasila ini, nilai-nilai kebajikan yang paling utama itu adalah beriman, ya, berakhlak mulia. Karena kalau hal yang lainnya seperti mandiri, gotong royong, justru kalau siswa sudah beriman dan memiliki akhlak yang mulia, itu akan baik ke bawahnya. Jadi barangkali saya juga masih belajar. Saya bukan guru agama, tapi saya masih ingat betul waktu ada di klub dosen saya berbicara
bahwa kita ini adalah pendidik. Tugas pendidik itu kalau kita mau memberikan apa, kan kadang misalkan saya berbicara bukan kapasitas saya kan sebagai guru agama, tapi itu adalah sebagai pendidik bahwa kita harus menularkan atau memberikan nilai keagamaan pada siswa. walaupun kita bukan guru agama gitu ya. Karena memang agama ini adalah fondasi utama ya, pembentukan karakter, dan itu memang harus posisinya berada yang paling atas gitu. Itu barangkali ya Pak pertanyaan dan sedikit pikiran yang mengelitik sanubari saya sebenarnya sebagai pendidik. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji sebagai walas TO tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan Pak Mansur. Terima kasih Pak, ini ada ilmu baru Pak. Ya setelah kemarin kan pemaparan juga, ini ada ilmu terbaru juga ya terkait disiplin positif. Ya. Baik, kebetulan saya wali kelas 11 TO 2 Pak. Ya. Dan saya harus ekstra begitu ya, karena berbeda Pak. Biasanya berbeda. Mana pertanyaannya Pak? Pertanyaan refleksi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Pak Mansur karena sudah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk tahu banyak ya mengenai kegiatan CGP ini, sehingga kita semua di sini termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini, dan di sini ada ilmu-ilmu baru, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini, yaitu tadi tentang awalnya mungkin fine-fine saja, ada hukuman, kemudian ada reward. Nah, tapi setelah belajar di sini, kami jadi tahu ternyata jangka panjang terhadap hukum yang sering kita berikan dan reward-reward yang sudah kita berikan selama ini itu ternyata jangka panjangnya juga kurang baik untuk anak. Nah, sehingga mungkin kita tadi sudah disampaikan bahwa lebih ke pengakuan, diberikan apresiasi kepada anak-anak supaya mereka diberikan pengakuan tuh mereka merasa dihargai seperti itu. Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ternyata jadi tahu kalau motivasi itu tidak hanya tadi ya, tidak hanya datangnya, kita kan taunya dari luar dari dalam, tapi lebih jelas lagi dijelaskan oleh Pak Mansur bahwa yang dari luar itu salah satunya tadi dengan kita kasih reward. Nah, tapi kalau anak itu terbentuk dan tertanam mereka itu dari dalam dirinya, tidak perlu kita berikan sesuatu, mereka akan melakukannya dengan sendirinya. Jadi kalau kata anak-anak itu pencitraan, tidak pencitraan di depan gurunya, tapi mau ada guru mau tidak, karena dia menghargai dirinya sendiri, makanya dia melakukan yang terbaik dimanapun mereka berada. Ada yang memantau ataupun tidak, itu yang saya dapat di sini. Kemudian peran seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, tadi sudah memberikan beberapa pandangan, kemudian juga kita bisa saling sharing di forum ini, sehingga setiap kepala yang punya pemikiran yang berbeda-beda awalnya, akhirnya kita menjadi tahu makna dari budaya positif yang hari ini. Disiplin itu bukan yang harus dipaksakan, tapi ternyata harus ditanamkan sehingga nanti dia merasa disiplin itu karena dirinya sendiri. Kemudian juga saya tuh jadi tahu yang tadi dampak dari kalau kita sebagai rekan mereka, kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai hanya menghukum saja atau hanya berteman saja, ternyata jangka panjangnya itu banyak. Nah, jadi itu juga ilmu juga untuk kita di sini bisa terapkan juga. Nah, di sini ya
ada hanya menghukum saja, oh ternyata dampaknya yang luar biasa ke depan untuk anak-anak. Tapi ketika kita jadi sebagai manajer, itu ternyata selain anaknya senang, penanamannya juga lebih ini lagi. Kemudian saya akan menjadi guru yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan. Tentunya dari tadi pemaparan yang luar biasa yang disampaikan Bapak, tentunya kita jadi punya pandangan yang lebih baik lagi dari cara penyampaian kepada anak. Segi bahasa itu ternyata mempengaruhi pemikiran mereka. Tadi walaupun tujuannya sama, dari keyakinan sama peraturan, tapi karena dari kata itu ternyata maknanya luar biasa. Nah itu jadi ke depan mungkin dari pemilihan kata, kemudian juga dari penyampaian kita kepada anak, itu akan kita benar-benar lebih baik lagi Pak ke depannya. Mungkin itu refleksi dari kegiatan hari ini. Ya, terima kasih Lanjur dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pengasuh sudah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti kegiatan ini. Ini kayak ilmu baru buat saya pribadi, karena untuk mendisiplinkan anak-anak itu dengan hukuman kayak udah terbiasa jadi budaya di sini. Nah sekarang kita dibukakan mata dan wawasan kita bahwa oh ini udah nggak relevan sekarang. Ini ada teori terbaru bahwa hukuman itu kurang bagus untuk karakter si anaknya nanti. Ternyata dampaknya luar biasa. Tadi ada banyak dampak yang terus kalau zaman dulu kan teorinya kasih penghargaan sebanyak-banyaknya agar anak termotivasi. Sekarang beda lagi ternyata ya. Seperti itu dampaknya juga ada kurang bagusnya untuk jangka panjang. Jadi tadi sebelum ke akhir saya bingung harus apa, harus bagaimana gitu ya. Harus seperti apa untuk anak-anak tuh bisa paham dengan karakter yang harus mereka jalani di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Tadi dengan anak-anak kita bahasanya juga dengan yang baik, memanusiakan manusia kayak gitu ya. Jadi kalaupun misalnya anak ada kesalahan, kita bahasanya awali dengan ya ibu juga pernah punya salah kan, kayaknya lembut banget gitu. Nah cuman karakter anak-anak yang udah titik-titik misalnya ya, nah harus berarti kita harus lebih ekstra lagi, harus lebih sabar lagi agar tujuan kita untuk merubah paradigma kita yang dulunya masih seperti itu sekarang kita rubah, dan ini harus kolektif, harus semuanya gitu ya. Mungkin nanti Pak Mansur ada terobosan lagi untuk semuanya bisa sesuai dengan yang teori yang ada yang sekarang. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir ini Pak awalnya ya saya melihat kata-kata yang dari Bulonga gitu ya, dari yang CGP ya, kayak kesepakatan kelas, kayak menang kelas. Saya pikir sama pelajari kan peraturan kelas. Saya pikir awalnya begitu. Ternyata sih jelasin di sini kan berbeda ya antara keyakinan dan peraturan. Sama aja tuh peraturan kelas juga kok. Saya pikir ternyata berbeda ya. Keyakinan kelas sama kesepakatan kelas sama yang lain. Oke, demikianlah pemaparan saya Pak Ibu dan Bapak. Nanti setelah ini kita sharing ya lagi. Ini closing saja karena emang akomodir semua. Terkait dengan hari ini, saya ucapkan terima kasih Ibu dan Bapak. Sebenarnya pengennya sih seluruhnya itu mengetahui ini gitu. Pengen Saya juga belajar. Iya. Dan saya juga udah buat aksi nyatanya juga waktu kelas 10 kelasnya ini tahun kemarin. Tapi emang luar biasa kalau untuk karakter di kelas PO ya, khususnya. Nah itu untuk membuat motivasi intrinsiknya itu yang luar biasa yang harus dibangun. Dan saya kecewanya kemarin itu yang di grup humas, kenapa di share di situ? Kenapa nggak bisa ke warasnya dulu gitu ya? Itu yang bikin saya ini gitu. Jadi kan anak akhirnya kan, Miss kok saya di ini sih itu bolos, kan akhirnya kan membuat dia takut, membuat dia kecewa, apalagi yang
yang sebelumnya nggak pernah dihukum sama sekali, itu yang namanya Alia itu sampai bilang kayak gitu. Ya, jadinya ya mematahkan lagi karakter anak gitu. Ya, jadi ada yang berubah. Soalnya sih budaya positif ini harus semua. Iya, jadi dia tahu juga. Ya, saya kalau di forum-forum CGP itu, Pak, kalau sekolah pengen berubah, tidak mungkin oleh satu orang CGP. Akan lebih hebat kalau budaya positif ini semua paham, termasuk kepala sekolah, apalagi itu dan teman-teman yang lain. Makanya kemarin di CGP di SMA 9 saya mengajak kepala makanya diajak, kemudian BPPK. Saya kemarin nongkrong di sini, saya paksa nongkrong biar saya paham terkait dengan apa yang saya ngobrol. Kalau dengan saya takut malu, makanya dengan wah, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti sharingnya nanti closing dulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah pemaparan saya terkait dengan budaya positif ini dengan segala keterbatasan pemahaman saya. Ya, saya juga memahami karena saya juga tahap belajar belum selesai. Ini baru modul 1, kita masih ada 2 modul lagi. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat diri pribadi saya pribadi, umumnya buat Ibu dan Bapak. Terima kasih sudah hadir di sini. Jadi desiminasi ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nanti kita belajar lebih jauh terkait dengan materi kita, selanjutnya izinkan pada hari ini kita semua akan membuat yang bernama kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Segala sesuatu yang bertujuan untuk memotivasi kita, membuka mindset kita terkait dengan sesuatu yang negatif menjadi positif. Aturan yang ada di sekolah ini memang memberatkan. Itu peraturan itu kata tertib, peraturan itu memberatkan kita. Tapi bagaimana supaya peraturan, kata tertib itu membuat kita menjadi ringan, karena kita yakin kita bisa melewatinya. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Maka kita buat keyakinan. Contoh ikan kelas yang harus kita buat adalah misalnya, ada peraturan di sekolah kita misalnya setiap siswa wajib membawa alat makan dan minum. Itu peraturan kan? Ya. Lalu bagaimana cara supaya pikiran kita terbuka bahwa ternyata ada sisi positifnya? Jadi tulisan kita adalah Mengurangi sampah sekolah. dengan alasan itu mengurangi Sampah. Jadi Bapak kasih satu untuk menuliskan kata tertib apa saja sih yang ada di sekolah kita. Yang menurut kamu berat, kamu bisa apa berarti? Kamu sebagai bawa handphone tadi. Ya, salah satu di sekolah kita tidak boleh bawa handphone. Itu Pak sekali-sekalinya bagi kalian juga sedikit. Gini, kan tepat waktu mulai tadi. Jadi ada berapa ini? Ada 8 kesepakatan masing. Yakin bisa dilakukan oleh kita. Terima kasih ya. Untuk hari ini, makan ini baik-baik. Ini adalah pilihan kita. Saya yakin masih mampu kok melakukannya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Laksana Putri. Saya dari kelas 12 Farmasi 2. Asal sekolah saya SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
Perasaan saya sangat senang ketika diberikan pemahaman di kelas oleh Pak Mansur. Banyak hal baru yang kami dapatkan, salah satunya tentang pembiasaan positif di kelas dan di sekolah yang mengasah kemampuan soft skill kami. Untuk kali ini, saya merasa tertantang dengan pembiasaan budaya positif pada tema keyakinan kelas. Hal ini sangat penting karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab yang kami yakini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Caroline Agresianturi dari 12 Farmasi 2 SMKN Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Perasaan saya sangat senang ketika diberikan pemahaman di kelas oleh Pak Mansur. Banyak hal yang baru yang kami dapatkan tentang pembiasaan positif di kelas dan di sekolah yang mengasah kemampuan soft skill kami. Untuk kali ini, kami merasa tertantang dengan pembiasaan budaya positif pada tema keyakinan kelas. Hal ini sangat penting karena dapat menumbuhkan dan membuka semangat positif yang bisa kami yakini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya sampaikan, terima kasih.